Su benar-benar percaya dengan Ruth dan jadi bahagia banget sekarang. Dia bingung melihatnya senyum-senyum gajah. Apa Su tidak tahu tentang Ruth? Tentu saja Su sudah tahu. Kalau begitu bagaimana bisa Su senyum-senyum di saat seperti ini? Dia benar-benar cemas, apalagi Ruth tidak bisa dihubungi sedari tadi. Su santai memberitahu bahwa tadi Ruth bersamanya. Dia tidak perlu mengkhawatirkannya, asal dia tahu saja Ruth akan segera menceraikan istrinya. Dia senang banget mendengarnya. Akhirnya Ruth berhenti jadi bodoh. Tapi dengan cepat Su menghancurkan kebahagiaannya saat dia mengingatkan dia bahwa jika Ruth menceraikan Suam, maka Suam akan single. Ai pasti senang. Dia mendadak heboh dan panik karenanya. Apa yang harus dia lakukan? Di sisi lain, Ruth mandi dengan penuh amarah. Benar-benar marah akan fakta tentang Derek yang disaksikannya hari ini. Saat dia keluar dari kamar mandi, dia kaget mendapati Suam sudah menunggunya. Ruth dengan dinginnya mengingatkan Suam kalau dia lagi capek, tapi Suam tak terpedaya, capek atau Ruth sedang menghindarinya. Kenapa juga aku menghindarimu? Sangkal Ruth. Betul sekali, kau tidak punya alasan untuk menghindariku kan? Lalu kenapa kau melakukannya? Malam sebelumnya kau tidak seperti ini. Aku ini wanita, Kun. Malam sebelumnya kau memelukku seolah kau akan menghisap jiwa, tapi sekarang kau malah diam saja. Jadi tidak tahu harus bersikap bagaimana, ujar Suam malu-malu. Ruth sekilas tersenyum mendengarnya, tapi dengan cepat dia mengubah wajahnya jadi dingin lagi. Suam benar-benar tidak mengerti dengannya. Katakan sesuatu dan jangan diam terus seperti ini. Ruth akhirnya melunak dan langsung memeluk Suam. Dia hanya lelah. Maaf kalau sudah membuat Suam salah paham. Apa kau percaya pada aku, Suam? Tentu saja aku percaya padamu. Bahkan sekalipun semua orang di dunia memandangmu sebagai orang jahat, aku akan tetap percaya padamu. Terharu, Ruth langsung memeluknya erat. Bingung, Suam pun berusaha menghiburnya dengan menepuk-nepuk punggungnya. Saat Ruth melepaskan diri tak lama kemudian, tiba-tiba dia memuji betapa cantiknya Suam di pesta kemarin. Waktu itu dia lupa memuji Suam. Suam jadi malu mendengarnya, tapi sebaiknya Ruth istirahat saja sekarang. Kau juga tidurlah, kurasa hari ini aku tidak punya energi untuk melakukan apapun padamu. Gila, aku datang mencarimu bukan untuk masalah itu, ujar Suam lalu kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Oil dan Nat datang. Oil senyum-senyum geli melihat Suam. Menurutnya Suam jadi makin cantik sejak dia menikah. Sepertinya apa yang orang bilang itu benar, wanita jadi lebih cantik saat sedang jatuh cinta. Cinta apa, Pioil? Omong kosong, sangkal Suam malu-malu. Tanpa menyadari Ruth sebenarnya baru turun, Suam santai saja mengingatkan Oil tentang ketakutannya terhadap pria. Apa Oil ingat? Tentu saja Oil ingat. Jangan bilang kalau selama 2 bulan mereka menikah, mereka belum itu. Belum lah, Pi, gila apa? Tapi Kun Ruth itu suamimu, Suam. Jangan omeli aku dulu, Pi. Dengarkan aku dulu. Aku tidak berani memberitahu siapapun, jadi aku akan memberitahumu saja. Oil kan tahu sendiri kalau dia tidak suka jika pria dekat-dekat dengannya. Dia jijik sama pria. Makanya dia masih perawan sampai sekarang. Tapi malam itu, apa yang terjadi malam itu? Kun Ruth mendatangimu. Semacam itulah, Pi. Lalu apa kau takut atau tidak? Tidak, seandainya dia melanjutkannya, aku mungkin mau. Kenapa aku tidak jijik dengannya ya, Pi? Masa kau ingin aku memberitahumu? Orang pintar sepertimu seharusnya lebih tahu. Suam, kalau kau mencintainya, katakan saja dengan lantang. Baiklah, aku cinta Kun Ruth. Aku mencintainya, aku mencintainya, aku mencintainya. Ruth yang menguping dari balik tembok langsung sumringah mendengarnya. Tapi tiba-tiba Nat muncul dan langsung mengajaknya main. Ketahuan deh. Ruth terpaksa menampakkan diri sambil pura-pura seolah dia baru saja turun. Suam tegang banget. Ruth dengar atau tidak ya? Tapi Ruth bersikap biasa-biasa saja seolah dia tak pernah mendengar apapun. Dia bahkan terus mengabaikan Suam sambil pura-pura sibuk dengan pekerjaannya, membiarkan Suam menggalau di sisinya tak tahu harus bagaimana. Bahkan saat Tarak berniat membantu membawakan barang-barangnya Ruth ke mobil, Ruth menolak dan dengan sengaja berterus terang memberitahu mereka bahwa dia akan dijemput seorang sebentar lagi. Suam akhirnya memberanikan diri bicara dan tanya apakah Ruth akan pulang malam. Ada yang perlu dia bicarakan dengan Ruth. Tapi tepat saat itu juga orang yang menjemput Ruth datang dan orang itu adalah Su. Ruth bahkan sengaja membiarkan Su menggandeng tangannya di hadapan Suam. Suam cemburu.
Su langsung melempar senyum penuh kemenangan pada Suam. Tapi begitu mereka di luar, dia bertanya-tanya apakah Ruth tidak takut Suam akan marah. Ruth langsung pasang senyum manis sambil memberitahu Su bahwa hubungan antara dirinya dengan Suam hanya sebatas hubungan bisnis, dan sekarang dia sudah tidak diperlukan lagi. Tapi kau berinvestasi sangat banyak sampai-sampai mendaftarkan pernikahan dengannya secara resmi. Itu cuma selembar kertas, Su, sama sekali tidak penting. Suam mendatangi Nung di rumah Padat untuk curhat tentang Ruth. Dia benar-benar tidak mengerti dengan Ruth beberapa hari ini. Sikapnya kayak cewek lagi PMS, kadang dia baik, kadang dia membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti apa maunya Ruth. Menurutku sebaiknya kau tenang dulu. Sekarang ini Ruth pasti sangat stres, ujar Nung sambil memainkan tangannya dan tangan Padat yang saling terkait erat. Suam jadi iri melihat kemesraan mereka dan langsung protes keras. Sekarang ini dia sendiri jauh lebih stres dibanding Ruth. Mereka berdua ini tidak peduli sama orang lain ya, mesra amat. Namamu bukan Nung tidak, jadi jangan komplain, tugas Padat. Oh, siapa yang sudah menelan Sarah? Ini keterlaluan. Dulu kau bahkan tidak pernah mau bicara. Sekarang kau sudah keterlaluan. Pegangan tangan, pakai baju couple lagi, sama-sama menyilangkan kaki juga. Dasar. Orang harus tahu bagaimana harus maju. Nyolot terus. Nung buru-buru menghentikan perdebatan mereka dan menyuruh mereka untuk fokus ke masalah Suam dan Ruth. Sebaiknya mereka memisahkan dulu masalah kasusnya Ruth dengan masalah pribadinya Suam. Tapi menurut Padat mungkin juga kedua masalah itu saling terkait. Bukankah Suam bilang kalau tadi Ruth dijemput sama Su? Nung jadi khawatir dan menyarankan Suam untuk segera menyatakan perasaannya pada Ruth. Apalagi di saat seperti ini, Ruth pasti sangat membutuhkan seseorang di sisinya. Tapi Suam ragu mengingat sikap Ruth yang sangat aneh dan susah ditebak belakangan ini. Benar-benar seperti cewek yang lagi PMS. Suam bingung. Kalau begitu, Nung usul agar mereka menganalisanya dengan detail ini. Dia akan menanyakan beberapa hal dan Suam harus menjawabnya dengan jujur dan jangan malu. Kau dan Ruth sudah sampai mana? Tanya Nung. Padat sontak heboh mendengar pertanyaan frontal itu. Nung sampai kesal menyuruhnya untuk diam. Ini pembicaraan antara teman wanita. Jawab aku Suam, apa kalian sudah begituan? Belum. Sudah ciuman? Sudah. Mengesankan atau tidak? Lumayan. Kalau begitu kurasa Ruth juga mencintaimu, karena jika dia tidak mencintaimu lalu kenapa dia menciummu? Iya kan Pi? Tapi Padat tak yakin. Suam menyuruh Padat untuk berterus terang saja menyatakan pendapatnya. Maka Padat pun jujur berpendapat bahwa ciuman belum tentu cinta. Suam jadi teringat pertengkaran hebat mereka malam itu saat Ruth menciumnya dengan lembut. Suam langsung mengerti. Tapi Nung jadi kesal sama Padat. Kalau memang ciuman belum tentu cinta, ya sudah. Padat juga sebaiknya jangan mengharap mulai sekarang. Dia bahkan dilarang menyentuh tangan Nung mulai sekarang. Hah? Padat mendadak panik berusaha membujuk sang pacar tercinta. Tapi Nung tak mau tahu dan jadilah mereka kejar-kejaran lucu sementara Suam hanya duduk diam dan termenung bahagia. Di sisi lain, tim Snow White benar-benar cemas karena Channa masih belum bisa dihubungi sampai sekarang. Tapi saat itu juga Channa datang dengan langkah tertati-tati karena kakinya terluka dan dia melarikan diri dari rumah sakit. Damken dan Somkran sontak kompak mengobati luka-lukanya. Bagaimana bisa Cucai melepaskanmu? Dalam flashback, ternyata Cucai mengasihaninya dan hanya menembak kakinya. Sebenarnya Cucai itu berarti lembut, mungkin karena itulah Siaha tidak mau menyerahkan segalanya padanya. Kalau begitu aku sudah tidak bisa lagi masuk ke bar mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Tidak usah khawatir, sebaiknya kau lebih berhati-hati saja mulai sekarang. Sebentar lagi kita akan menutup kasus ini. Sakit kepalanya Cucai mulai kumat lagi saat dia mengingat masa lalunya dengan Siaha. Dalam flashback, suatu hari mereka duduk bersama di salah satu atap mobil. Siaha menggambar burung elang dan memberitahu Cucai bahwa itu adalah burung pemburu yang tak pernah gagal menangkap mangsanya. Tetaplah bersamaku, kita akan menjadi elang bersama-sama, ujar Siaha. Cucai tersenyum mengenang masa-masa itu, tapi sakit kepalanya muncul lagi hingga Cucai harus bersusah payah untuk menyuntikkan obat ke dirinya sendiri. Tiba-tiba Bapenung masuk. Bapenung memberitahu kalau Siaha memanggilnya. Saat dia datang ke lama kemudian, dia malah mendapati Ruth ada di sana lagi. Cucai meminta maaf karena terlambat. Apa ada masalah penting? Siaha menyangkal dia hanya ingin Cucai menyambut Ruth yang sedang mampir.
Belakangan kau sering mampir, mau pindah haluan, sinis Cucai. Entahlah, tapi si Ham mengundangku kemari hari ini, dan kebetulan belakangan ini aku nganggur. Saat Ruth pulang malam harinya, dia mendapati Suam sudah menyiapkan candlelight dinner untuk mereka. Suam langsung antusias menyajikan masakannya, tumis kangkung lagi. Tapi Suam meyakinkan bahwa kali ini layak makan karena Terak sendiri yang mengajarinya. Sebaiknya mereka makan dulu sekarang. Ruth mengaku kalau dia juga mau mengatakan sesuatu pada Suam, tapi sebaiknya Suam ngomong duluan saja. Tidak bisa, aku juga penasaran, siapa tahu kita mau mengutarakan hal yang sama. Bagaimana kalau kita mengucapkannya secara bersamaan, usul Suam. Aku akan menghitung 1, 2, 3 dan kita akan mengucapkannya bersamaan, oke? Tapi bahkan sebelum Suam sempat menghitung sampai 3, Ruth tiba-tiba berkata kalau dia ingin bercerai. Kaget, Suam menolak mempercayainya dan berniat mau menghitung ulang. Tapi Ruth menegaskan bahwa dia akan tetap mengucap hal yang sama tak peduli berapa kali Suam mau menghitung. Tapi sekarang bahkan belum 3 bulan Kun, masih ada setengah bulan lagi. Tidak masalah, aku akan tetap memberimu keuntungan dan uang sejumlah sesuai kesepakatan kita. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Tidak ada, karena benar-benar tidak ada apapun yang terjadi sejak awal. Suam miris mendengarnya. Lalu bagaimana dengan saat Ruth memeluknya dan menciumnya? Ruth dengan dinginnya meminta maaf jika dia pernah melakukan sesuatu yang membuat Suam salah paham. Suam sontak menangis dan berusaha mencegahnya pergi. Kita benar-benar tidak saling mencintai. Tapi Ruth dengan dinginnya melepaskan tangannya dan pergi tanpa mengucap sepatah kata. Tapi aku mau bilang kalau aku mencintaimu. Aku mencintaimu, orang gila, orang jahat. Aku mencintaimu, Kun Ruth. Apa kau dengar aku? Ruth sebenarnya juga sangat menderita, tapi dia terpaksa melakukannya. Malam itu mereka sama-sama menangis di kamar mandi masing-masing. Mereka bercerai di kantor Dukcapil keesokan harinya. Petugas Dukcapil yang dulu menikahkan mereka mencoba membujuk Ruth untuk membicarakan masalah mereka baik-baik dulu dan jangan gegabah bercerai. Apalagi pernikahan mereka baru seumur jagung. Tapi keputusan Ruth sudah bulat dan langsung menandatangani akte cerai itu tanpa ragu. Dung datang saat Suam hendak tanda tangan dan langsung berteriak menghentikannya. Dia setuju dan tidak mengizinkan mereka bercerai. Ruth, tolong jangan bercerai. Aku tahu kau dan Suam saling mencintai. Tolong jangan bercerai. Tapi Ruth mengabaikannya dan hanya meminta Dung untuk mengantarkan Suam pulang lalu pergi duluan. Tak punya pilihan lain, Suam terpaksa menandatangani akte cerai itu sebelum kemudian menangis dalam pelukan Dung. Saat Suam dan Dung tiba di rumah tak lama kemudian, Ibu dan Suk mendadak datang setelah mendengar kabar tentang perceraian mereka. Apa itu benar? Ibu mau memarahi suaminya Suam itu. Enak aja dia, putrinya bukan sampah yang bisa dibuang seenaknya. Suam panik melarang ibu mengatakan apapun pada Ruth. Lagi pula dia memang tidak seharusnya tinggal di sini sejak awal. Ibu marahi saja dia, ibu mau memukulnya juga boleh. Ibu prihatin melihatnya, kenapa juga aku mau memarahimu atau memukulmu? Aku datang untuk menjemputmu pulang putriku. Putriku, siapapun yang tidak mencintaimu, lupakan saja mereka. Ibu yang akan mencintaimu. Suam sontak menangis dalam pelukan ibu. Setelah Suam cukup tenang, tak lama kemudian semua orang pamit. Sementara Suam masih di sana untuk mengemasi barang-barangnya. Tapi tepat setelah mereka pergi, Suam mendadak muncul dengan senyum liciknya. Suam masih di sini ya? Dia kira Suam sudah mengepak semua barangnya dan pergi. Mau dibantu packing. Tidak bisakah kamu menunggu sedikit? Bisa, tapi setelah hari ini aku harus merepotkanmu. Merepotkan masa lalu untuk pergi sejauh-jauhnya karena masa kini butuh waktu. Kuharap Nong Suam bisa memahami. Suam benar-benar harus menahan kesal menghadapinya. Tak lama kemudian, Suam sudah mengepak semua barang-barangnya lalu pamit pada Ruth dengan menghadiahkan kotak yang selama ini disimpannya itu. Yang tidak Ruth sangka, hadiah itu adalah sapu tangan peninggalan ibunya yang dia kira hilang. Dan bersamaan dengan sapu tangan itu, Suam pun mengembalikan cincin kawin mereka. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.